Hai teman-teman semua, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah, di video kali ini saya mau ngebagiin tutorial nih atau cara bagaimana kami mendapat data buyer secara gratis. Benar-benar gratis, selain gratis dan valid ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, tonton terus videonya, oke? Oke, sebelum kita masuk ke videonya, saya mau nerangin sesuatu nih. Sebetulnya ada beberapa website atau tempat di mana kita bisa mendapatkan data buyer secara gratis. Nah, salah satunya adalah di Threadmap ini. Dan juga beberapa website lain tentunya ya, yang akan kita bahas di seri-seri video selanjutnya. Oke, tunggu aja ya. Nah, kenapa Threadmap? Kenapa saya di awal video ini sudah mempromosikan Threadmap? Ada beberapa alasan yang mendasari saya untuk memberitahu teman-teman semua tentang keunggulan Threadmap ini. Nah, yang pertama adalah Threadmap ini gratis ya teman-teman, full gratis. Jadi kita bisa dapat data buyer, data tentang perdagangan suatu negara secara gratis dan real time ya. Yang kedua adalah website ini dikelola oleh WTO atau World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Nah, tentu kalau misal suatu website dikelola oleh pemerintah, maka data-datanya bisa kita anggap valid atau A1 lah ya. Nah, kenapa teman-teman wajib untuk nonton video ini sampai akhir agar teman-teman bisa mencari buyer secara mandiri dan menganalisa si buyer tersebut apakah produknya cocok dengan produk yang ingin kita tawarkan. Perlu kami beritahu di awal atau disclaimer ya teman-teman, kalau proses pencarian buyer dalam proses ekspor itu merupakan step terakhir ya. Jadi step pertama kita harus belajar prosedur ekspornya seperti apa. Nah, yang kedua adalah menentukan produk. Kemudian yang ketiga adalah berkomunikasi dengan supplier atau menemukan supplier. Yang keempat adalah analisa pasar dunia. Nah, kemudian baru step yang kelima adalah menentukan dan menganalisa negara tujuan ekspor. Syaratnya seperti apa, negaranya gimana, trennya seperti apa. Nah, yang tahap keenam baru kita mencari buyer, mencari informasi buyer atau kontak buyer. Nah, bagi teman-teman yang udah melewati 5 step yang saya sebutin di awal, selamat ya, tinggal cari buyer, fokus cari buyer. Nah, bagi teman-teman yang belum melewati 5 step yang saya sebutin tadi, sebaiknya teman-teman skip dulu aja video ini. Tonton video-video kami yang tentang menentukan produk, kemudian mencari supplier, kemudian menganalisa pasar. Nah, silahkan tonton itu dulu aja. Kemudian bisa dikembangkan sendiri ya, atau dikembangkan secara mandiri. Oke, tanpa lama-lama kita mau langsung masuk ke videonya ya, ke inti videonya. Kita bisa langsung mengetikkan di browser adalah threadmap.org ya. Threadmap.org kita ketikin aja. Nah, kemudian tampilan awal websitenya seperti ini. Ya, cukup mudah lah kalau saya lihat ya. Bagi pemula pun ini cukup mudah. Nah, untuk melihat data-data dari Threadmap ini, kalian harus login terlebih dahulu. Kalau belum ada akunnya ya register aja ya teman-teman. Kita login. Kalau belum ada akunnya silahkan register. Ini mudah banget pembuatan akunnya, nggak perlu verifikasi apapun. Jadi tinggal bikin email, daftarkan emailnya ke sini ya, oke? Kita login dulu. Nah, kemudian ini sudah tertampil nama saya, Mr. Syarif Hidayat ya. Nah, karena kita mau mencari data importir, maka di sini harus impor ya, jangan ekspor. Nanti yang muncul datanya data eksportir semua, tapi impor. Kemudian di sini ini ada services, ada produk. Kita pilih produk ya, teman-teman. Kita pilih produk biar lebih gampang. Nah, kemudian kita bisa ketikkan di kolom pertama ini adalah produk yang mau kita cari data buyernya itu. Karena kebetulan yang kemarin kita selalu bahas kopi, coba kita cari kopi ya. Kopi, pakai bahasa Inggris.
setelah kita ketikkan kopi, nah maka akan muncul beberapa kategori produk kopi ya teman-teman dengan HS code yang sudah disediakan di sini. Nah, teman-teman silahkan cocokkan dengan produk dari teman-teman sekalian. Nah, kalau saya kan kopi yang tidak di roasting dan tidak dihilangkan kafeinnya, berarti 090111. Kita klik aja. Nah, kemudian kolom kedua ini dikosongin aja agar kita tahu mana sih importir kopi terbesar di dunia. Jadi kita marketnya dunia dulu aja. Nah, setelah dari sini baru kita langsung pencet trade indikator ini ya teman-teman. Trade indikator kita pencet. Nah, kemudian berubah lagi tampilannya ke seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada judulnya List of Importer for the Selected Product in 2020. Produknya 090111 kopi yang tidak di roast, yang tidak di roasting dan tidak dihilangkan kafeinnya. Kita lihat datanya seperti apa ya teman-teman. Oh, ternyata pengimpor kopi terbesar di dunia yang pertama adalah United States of America, Germany, kemudian yang kedua adalah Jerman, yang ketiga adalah Italia, keempat Jepang, disusul Belgium, Swiss, France, Kanada, Spain, Netherlands, Korea, dan lain sebagainya ya teman. Nah, gimana sih cara baca datanya? Nah, ini penting ya teman-teman, jangan sampai ini angka-angka ini teman-teman nggak bisa baca datanya seperti apa ya. Oke, kita ke kolom pertama dulu aja ya ini. Kita United States of America atau Amerika, value import in 2020. Berarti ini adalah nilai mereka impornya dalam ribuan US dollar. Berarti kalau di sini tertulis adalah 4,2 juta US dollar tambah ribuan ya, tambah 03 di belakangnya, berarti value impor dari Amerika sebesar 4, miliar dolar atau 4.2 billion dollars. Ya, billion dollars. 4, miliar dolar nih. Nah, di kolom kedua apa artinya ini? Trade balance in 2020 USD thousands. Nah, kalau minus United States of America minus kan, minus 4,0 miliar dolar. Artinya adalah di HS code atau di kode ini atau di produk kopi yang tidak di roasting dan tidak dihilangkan kafeinnya, mereka tidak memproduksinya. Sehingga mereka tidak ekspor. Mereka hanya impor. Kalau misal dia impor dalam 2020 4,2 miliar dolar, sedangkan trade balance-nya minus 4 miliar dolar juga, maka ini bisa dikatakan mereka tidak mampu atau tidak memproduksi produk dengan HS code 09011, produknya kopi yang tidak di roasting dan tidak dihilangkan kafeinnya. Nah, ini bagus banget bagi teman-teman sebagai eksportir nih. Kalian harus memilih yang minus ya teman-teman, jangan sampai yang plus. Kalau yang plus bisa jadi mereka eksportir juga atau saingan dari negara kita. Oke, kita masuk ke kolom ketiga. Ini ada quantity import di 2020 atau quantity import in 2020. United States of America, mereka impor kopi sebanyak 1,3 juta ton. 1,3 juta ton ya teman-teman. Quantity unitnya ini ton. Besar banget ya berarti ya, 1,3 juta ton per tahunnya di 2020. Oke, kita masuk ke kolom selanjutnya. Ini ada unit value USD per unit. Nah, per unitnya ini menggunakan ton ya teman-teman. Jadi unit value-nya atau harganya atau dihargainya adalah 3.159 US dollar per ton atau 3,1 dolar per kilonya. Ya, kurang lebih 45 ribuan, 43.000, 44.000.
Tapi ini tidak bisa dijadikan patokan ya harga di sini, karena sebetulnya kalau untuk harga ini kan sangat rahasia. Jadi kemungkinan eh, organisasi perdagangan juga mereka tidak tidak tahu betul tentang harganya. Tapi ini bisa jadi pembelajaran aja sih teman-teman. Oh, sekitar 3,1 ya, nanti tetap deal-dealannya tergantung dari negosiasi teman-teman dengan importirnya ya. Oke. Oke, untuk kolom selanjutnya yang annual growth dan juga average distance, ini kita skip aja ya teman-teman. Nah, yang penting adalah kolom ini, average tariff estimate apply by the countries. Nah, ini menunjukkan bahwa ini merupakan tarif impor yang dikenakan Amerika kepada eksportir dengan HS code 090111 produk kopi yang tidak di roasting dan tidak dihilangkan kafeinnya. Berarti kalau 0% mereka tidak menetapkan bea masuk berarti ya teman-teman. Nah, ini bagus bagi teman-teman yang punya produk kopi. Kalau melihat data seperti ini ya peluangnya sangat besar ya teman-teman. Tapi juga jangan lupa untuk analisa sertifikasi atau syarat masuk ke negara tersebut. Ke negara Amerika, Jerman, Italia, Jepang, Belgium, Swiss franc dan lain sebagainya. Kita juga harus mencocokkan selain produk atau kualitas produk juga sertifikasi yang kita miliki. Kalau sertifikasinya banyak, contoh misalkan Amerika ada ABCDE, sedangkan kita punya cuma ABC, ya kita jangan masuk atau jangan menawarkan kopi ke Amerika, tapi cari yang negara dengan requirement sertifikasi yang ABC aja. Oke, untuk data selanjutnya Jerman, Italia, Jepang, Belgium, Swiss ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Kalau yang Jerman ini trade balance-nya minus 2,1 miliar dolar, harga per tonnya 2.445, kemudian tarifnya 0%. Nah, nanti bisa dibaca sendiri. Yang penting teman-teman tahu cara baca datanya seperti apa. Nah, kita langsung masuk ke company atau importirnya. Siapa aja sih perusahaan importir kopi dengan HS code 090111 kopi yang tidak di roasting dan tidak dihilangkan kafeinnya. Nah, karena kemarin kita bahas Jerman ya di analisa peluang pasar, kopi ternyata di Jerman itu udah lumayan besar ya untuk peluangnya. Nah, anggap saja perusahaan kami sudah mampu untuk melengkapi sertifikasinya. Maka kita coba cari di pasar Jerman ya. Kita klik Jerman aja, klik langsung Jerman. Nah, kemudian setelah kita klik Jerman, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan list of supply market for the product import by German in 2020. Nah, ini merupakan negara pengekspor kopi dengan HS code 090111 kopi yang tidak di roasting dan tidak dihilangkan kafeinnya ke Jerman ya teman-teman. Nah, ini yang pertama, produsen atau eksportir kopi ke Jerman yang terbesar adalah Brazil, kedua Vietnam, ketiga Honduras, 4 Kolombia, 5 Peru, Ethiopia, Uganda, India, Indonesia. Nah, Indonesia berada di posisi ke-9 ya teman-teman. Ya, ini juga jadi tantangan nih bagi teman-teman yang sudah memenuhi kualifikasi baik spesifikasi maupun sertifikasinya untuk memperkenalkan kopi ke Jerman ya, kopi Indonesia ke Jerman. Semangat. Nah, kemudian setelah kita tahu nih saingannya, kita bisa baca-baca sama ini seperti yang tadi, cara bacanya juga sama. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri ya. Kita langsung masuk ke company-nya atau importirnya. Perusahaan importir kopi dengan HS code 090111, kopi yang tidak di roasting dan tidak dihilangkan kafeinnya. Kita lihat siapa aja importir kopi di Jerman. Klik companies di sebelah sini. Ada kolom companies, kita klik. Nah, kemudian muncul tabel seperti ini.
Nah, ini ada beberapa kategori produk yang disediakan oleh TradeMap. Nah, kita tinggal menyesuaikan dengan produk kita, produk yang ingin kita tawarkan atau produk yang kita punya, seperti apa. Ini ada agriculture and plantation, raw materials, ada coffee and coffee substitute, ada coffee beans raw, ada coffee plantation product, ada coffee process organic, herb and spices plant, dan lain sebagainya ya teman-teman. Silahkan dibaca sendiri. Nah, karena produk saya biji kopi ya, biji kopi yang tidak dihilangkan, yang tidak di roasting dan tidak dihilangkan kafeinnya, maka kita akan coba cari di coffee beans yang raw ya, yang mentah. Kita klik aja langsung. Nah, setelah kita klik companies yang tadi, maka akan muncul seperti ini, tabel seperti ini. Ini merupakan list of importer companies in German for the following product. Produk kategorinya adalah coffee beans raw ya. Kita bisa baca ada beberapa perusahaan yang mengimpor kopi dengan kategori tersebut dengan HS code 090111, kopi yang tidak di roasting dan tidak dihilangkan kafeinnya. Yang pertama adalah ada FL Michaelis GmbH. Kemudian yang kedua adalah Fire Warren Handels EG. Ada GBR Westhoff GmbH Co. KG. Ada juga di bawahnya Crayon Shop Klug GmbH Co. KG. Nah, ini teman-teman bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian ini ada number of product or service kategori traded. Berarti ini adalah kategori produk yang diperdagangkan. Mereka ada untuk yang Michaelis GmbH ini ada 7 produk. Yang di bawahnya ada 20, 5, 79 dan ke bawahnya ya kalau ada ya. Yang kemudian di sini ada number of employee atau karyawannya ada berapa? 10 sampai 19, ada yang 100 sampai 250. Country-nya semua Jerman, city-nya ada yang di Bremen, Dresden, Bremen, Oiten. Nah, di sini ada website-nya ya teman-teman. flmichaelis.de, ada fire.de, westhoff.de, dan crayonhop.com. Oke, kita coba buka company profile-nya dulu. Yang pertama aja ya, yang Michaelis GmbH ini. Kita klik aja langsung. Maka akan muncul company profile-nya. Ini ada lokasinya, ada kontaknya. Nah, kalau kalian beruntung, kontaknya nanti ada emailnya juga ya teman-teman. Nah, setelah itu ada edition information-nya. Dan juga kategori produk yang mereka perdagangkan. Apa aja sih langkah-langkah untuk menganalisa dan mencari kontak dari FL Michaelis GmbH ini? Kalau saya pribadi ada beberapa langkah. Yang pertama adalah tentu googling ya teman-teman. Kita bisa googling dengan mudah. Kemudian yang kedua, kita bisa cari di LinkedIn. Kita langsung ketikkan aja nama perusahaannya. Kemudian kalau ada ya berarti nanti muncul di sana. Nah, kemudian yang ketiga tentu dari websitenya sendiri. Oke, kita mulai aja dari langkah pertama ya. Kita cari di Google aja. Di Google. Nah, ternyata ada nih dari perusahaan FL Michaelis GmbH ini. Ada nomor teleponnya, ada alamatnya. Kemudian di sini juga ada websitenya. Oh ya, berarti enak nih, bisa langsung kita kontak aja. Oke, kita klik aja dulu ya websitenya seperti apa. Nah, setelah kita lihat websitenya seperti apa, bahasa Jerman, kita translate dulu ke bahasa Inggris ya. Nah, di sini welcome to FL Michaelis with over 125 years of experience. Berarti udah 125 tahun. Berarti tua juga ya perusahaannya ya. Nah, di sini ada beberapa kategori, mungkin ini yang diperdagangkan oleh mereka. Ini juga ada kopi ya yang kita mau tawarkan ke mereka. Arabica atau Robusta ini. Ada coffee varieties dan current assortment.
Di sini juga ada kontaknya, ada historinya, ada location juga dan conditionnya juga. Nah, kita coba analisa secara sederhana ya. Tadi kan kita udah lihat nih bahwa memang perusahaan ini menjual kopi Arabica atau Robusta. Nah, apakah cocok dengan perusahaan kita atau produk kita? Kita lihat aja. Kalau dari foto-fotonya, saya kira ini perusahaan yang bagus untuk kita tawarkan kopi Indonesia ya teman-teman. Kalau sertifikasinya sekali lagi memenuhi kualifikasi. Kita coba lihat yang kopi Arabica atau Robusta ini. Nah, setelah diklik kopi Arabica atau Robusta ya, ternyata di sini mereka hanya menerangkan perbedaan Arabica dan Robusta dan seperti apa Arabica itu dan seperti apa Robusta itu. Nah, di sini dia menuliskan bahwa the most atau yang paling penting, produsen yang paling penting kopi Arabica adalah di Brazil, Kolombia, Meksiko, dan negara di Amerika Tengah. Nah, sedangkan kalau Robusta mereka bilang bahwa plantation pertama Robusta ditanam di Java atau Jawa sekitar tahun 1900. Nah, sekarang part of Indonesia. Dan juga ada Vietnam, Indonesia, Brazil, Ivory Coast, dan Uganda untuk supplier dari Robusta. Nah, berarti ini merupakan cocok ya teman-teman, bisa match antara produk saya sebagai calon supplier dan juga produk yang dijual dari FL Michaelis ini sebagai calon buyer kami. Nah, langkah selanjutnya ya tentu kita langsung kirimkan email perkenalan perusahaan, perkenalan produk yang isinya company profile kita dan juga beberapa informasi tentang produk kita ke email mereka. Kita lihat di sini ada kontaknya ya teman-teman. Bisa kita lihat. Oke, ini ada kontaknya, ini ada email, ada nomor telepon, ada fax, dan juga ada message di websitenya. Nah, saran aja bagi teman-teman yang baru mau memperkenalkan diri perusahaan dan produknya kepada calon buyer, sebaiknya menggunakan email atau message di websitenya ya teman-teman. Jangan langsung telepon ke mereka. Pelan-pelan aja dulu, kalem-kalem dulu aja. Nah, nanti mungkin kalau di step selanjutnya baru kita telepon atau by WA atau by WhatsApp dan atau aplikasi chat lainnya lah. Silahkan nih bagi teman-teman yang punya produk kopi Arabica atau Robusta yang telah memiliki sertifikasi yang sudah ditentukan oleh pasar Jerman, nah bisa langsung menghubungi FL Michaelis GmbH ini ya teman-teman. Good luck, semoga bisa terjalin kerjasama ya, oke? Nah, video kali ini mungkin segini dulu aja ya teman-teman. Nanti teman-teman silahkan bisa searching-searching sendiri aja di trade map ini. Yang penting udah kami kasih tahu tentang dasar-dasarnya dan juga cara membaca datanya seperti apa. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar lebih berkembang lagi dengan cara follow media sosial kami di Instagram @kontaineran.id dan juga TikTok di kontaineran.id. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan juga bunyiin loncengnya ya agar nggak ketinggalan dengan video-video menarik dari kami setiap minggunya, oke? Nah, bagi teman-teman yang punya ide, saran, atau kritik, ya bisa dituliskan di kolom komentar ya, nanti kita berinteraksi di sana. Seperti biasa, kalau teman-teman suka dengan videonya bisa langsung like, kalau nggak suka bisa langsung dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye!